Nah, ya pertanyaannya, apakah ketika mereka nggak kerja, apakah akan terjadi sesuatu yang haram, ribawi misalkan. Kita nggak kerja, ketika dia kerja, apakah jadi gini? Terjadinya transaksi ribawi itu apakah mereka nggak punya andil? Contoh teller, aku pinjam uang, ada misalkan aku pinjam uang ke teller, pinjam uang ke bank melalui teller. Apakah teller itu nggak tidak membantu saya melakukan keharuman di situ? Melakukan, membantu, tolong menolong dalam keharuman itu nggak boleh, gitu ya. Makanya kemarin di sini kemarin kita bahas juga ya tentang misalkan bank syariah itu, apakah bank syariah itu boleh ketika itu. Kita kemarin bahas ya. Tapi kita fokus gini dulu. Kita bahas satu persatu ya. Apakah gaji pegawai bank itu termasuk riba? Di sini dikatakan gaji bank bukan termasuk riba dan tidak termasuk jenis riba. Memang bukan ribawi, gaji itu bukan riba. Tapi gaji itu diperoleh atas aktivitas dia membantu transaksi riba. Apakah itu dibolehkan? Contoh misalkan, aku pembunuh bayaran misalkan. Aku adalah otak dari pembunuhan berencana. Sampai pelakunya. Gajiku itu teko bosku itu kalau sama dengan ini ya, kalau kita menyamakan dengan ini, berarti aku boleh dong menerima pembayaran dari pembunuhan berencana tadi. Sing dosa sampean karena saya yang melakukan. Aku sebagai pegawainya bosku tadi, aku nggak melakukan, tapi aku nggak melakukan pembunuhan, tapi kan aku berandil dalam sistem tadi itu. Nah itu maksudnya. Nah ini sebenarnya sangat lemah banget ya teman-teman. Ini dalil apa ini ya? Kalau dalilnya artinya ini adalah asumsi saja, perasaan saja. Aku kan nggak transaksi ribawi kok. Sing transaksi kan DE. Tapi masalahnya adanya ribawi, transaksi ribawi itu gara-gara kok niku sing melok-melok. Itu karena ada 4 ya, yang mencatatnya, yang memberi pinjaman, yang pinjam saksinya, ada 4. Ketika itu semua bekerja sama melakukan keharuman, ya kena KP dong. Berarti syariat juga termasuk riba. Kenapa? Misalkan bank syariah pun termasuk riba. Bank itu secara umum itu nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah akad-akadnya gitu kan gitu. Jadi adanya bank itu nggak masalah. Sehingga kita soroti adalah akadnya. Bank syariah misalkan, kemarin kita bahas. Bank syariah itu induknya kemana? Induknya ke Bank Indonesia. Bank Indonesia itu gimana sistemnya? Sistem ribawi pastinya dia. Kemudian dikatakan enggak mas, enggak sama. Misalkan aku beli rumah dipinjami oleh bank, misalkan seperti itu. Aku itu transaksinya itu sah, transaksinya itu enggak ada bunga. Tapi ketika saya tanya, apakah ketika saya terlambat membayar itu ada tambahan denda? Ada. Yo iku jenenge riba. Apapun nama akadnya, kalau di ada tambahan itu riba. Ketika ada yang mengatakan itu ini mana? Ini kan Mas. MUI sudah menyatakan halal, Mas. Oh, jadi bank itu halal, bank syariah itu halal, enggak apa-apa. Ya, makanya perlu tadi kita uji. Kenapa kok dikatakan bank syariah itu halal oleh Majelis MUI? Apakah kan kayak tadi itu apakah MUI itu benar atau salah? MUI dari mana dasarnya? MUI dari ini. Apakah dalil yang dari MUI ini benar atau salah? Ini baru diuji. Jangan sampai kita itu mengatakan, oh kan MUI sudah mengatakan iya, boleh. Kita nggak tahu dalilnya apa. Pernah nggak kita cari tahu dalilnya apa mereka itu mengatakan seperti itu? Kita harus cari tahu gitu. Jangan sampai gini teman-teman ya. Jangan sampai kita itu, oh Ustadz ini ngomong boleh. Aku mulai ini ya. Tanpa kita itu mengklarifikasi dalilnya apa. Itu jangan sampai seperti itu. Iya kalau benar dia, kalau salah kan kita ikut-ikutan juga gitu. Belum lagi kita mendakwakan ke orang lain. Benar nggak apa-apa ini riba. Bank syariah ini nggak apa-apa. Bank syariah ini halal kata Ustadz ini. Terpengaruhlah teman dia. Nyambung kena dosa jariah kita nantinya. Gitu. Makanya tadi disampaikan itu, ketika ada pernyataan ini bahaya banget ini. Ini dari ilmu online memang. Iya, ilmu online. Nah tapi teman-teman, kita sebagai muqallid, sebagai orang yang mengikuti pendapat ulama, kita jangan serta-merta itu sama sekali tidak menanyakan dalil itu kepada ulama ini. Kalau misalkan ada permasalahan,
di mana para ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan haram, kemudian ada ulama mengatakan halal. Nah, ini pertanyaan ini. Kok bisa beda? Mayoritas ulama itu mengatakan haram, kemudian ada ulama yang mengatakan halal. Ini ada apa ini? Ini perlu dicari ini gitu. Bukan mencari pembenaran. Jadi mencari kan benar jadi kiai ini kan nggak apa-apa. Itu namanya mencari pembenaran atas pelakuan itu. Gitu. Jadi ini nanti pasti menjadi pembenaran bagi orang-orang yang bekerja di bank. Ini loh, online loh. Mengatakan nggak apa-apa karena nggak termasuk nggak termasuk begawi, nggak termasuk ini. Tapi masalahnya adanya dia itu yang bekerja ini itu menjadikan transaksi di bawah itu berjalan gitu ya. Seandainya mereka bekerja nggak ada transaksi, nggak apa-apa memang. Tapi masalahnya objek utama dari bank itu yaitu ribawi itu kan iya. Apa sih nggak ya? Objek pekerjaannya selain itu nggak ada. Pasti pinjam meminjam uang, pasti ribawi. Gitu. Contoh misalkan, Mas aku neng bank tapi aku bagian ngepel-ngepel. Yo, saya rasa aku nggak apa-apa karena dia nggak terkait dengan sistem. Saya punya teman pegawai bank Mandiri nggak salah. Tapi dia bagian apa ya? Rumput apa nih, buang sampah apa nih. Jadi clean service lah nggak salah. Kayak gitu. Itu sebagian pendapat ulama itu nggak masalah karena dia nggak ke sistemnya. Tapi Mas, ya apa jadi siapa Mas? Mengamankan kan itu. Mengamankan transaksi ribawi. Bahkan kan menawarkan, Pak, apa Pak inian? Memudahkan lah, itu bahaya itu. Termasuk kan gitu, macam paling. Makanya ya, apa istilahnya ya? Jangan memudahkan syariat lah gitu. Intinya jangan mempermudah syariat. Jadi jangan sampai perasaan tadi itu. Kan aku nggak melot empat orang ini yang meminjam, yang memberi pinjaman, yang mencatat, yang saksi. Satpam kan enggak. Jadi sopo. Coba kita runut-runut itu. Tetap itu. Saya juga punya teman juga. Dia ini. Iya. Bahkan marahkan ini Pak kesini dulu ya. Itu berbahaya teman-teman. Jadi makanya jangan menggampangkan masalah itu, jangan sampai, apalagi terkait dengan Islam. Apalagi kenapa kok riba terus? Karena riba ini dosa besar banget. Dosa riba ini salah satu yang paling ringan itu seperti menzinai orang tua kita sendiri gitu ya. Paling ringan, bayangkan. Dosa paling ringan riba itu seperti menzinai ibu kita sendiri. Jadi menzinai ibu kita sendiri itu paling ringan. Betapa besarnya riba ini dosanya. Makanya ketika saya sampaikan itu, meskipun teman saya misalkan teman tersinggung, ya udah nggak masalah. Karena nasihat itu seperti apa istilahnya? Seperti ini. Bisa. Apa? Bisa. Bukan, nasihat itu seperti ini loh. Betadin. Nah, aku kan parkuminannya apa nih perih. Akhirnya kan sembuh akhirnya. Jadi penyakit itu kayak itu. Nasihat itu seperti betadin ini. Jadi memang perih tapi menyembuhkan kan itu. Jadi nasihat itu seperti kayak gitu. Jadi ketika ada teman kita, memang perih, aduh perih aku, sakit hati aku. Tapi itu insya Allah menyembuhkan, membuat dia itu berpikir lagi insya Allah gitu. Oh iya ternyata salah yang harapannya kayak gitu teman-teman ya. Nah ini sebenarnya teori level 3 ini banyak teman-teman, cuman spill yang itu Mas, apa? Yang cara berpikir untuk menentukan surga itu benar atau salah itu. Ini setelah ini kayaknya, setelah dua materi setelah ini, materi lagi, baru itu. Ini Siti, sing teori level 3 ini Siti. Nanti besok tak ulangi lagi ya, biar memahami lebih dalam lagi. Kayak gitu. Ini berarti refleksi ulang dari yang kemarin ya Mas? Enggak. Tambahan toh. Siti on. Ini kan sedikit ini. Kemarin kan ini kan tadi membahas dari awal lagi ya, dikit-dikit lah. Sehingga yang level 3 itu kita bahas sedikit. Jadi pertama tadi kita review ya. Yang pertama teori berpikir level 1 itu adalah teori berpikir yang objeknya itu sudah tampak ya, sehingga semua orang bisa membenarkan, bisa menyalahkan. Ini adalah onde-onde. Pasti ngomong, "Salah Mas, ini adalah air." Oke. Kemudian konsep berpikir level 2 adalah membenarkan sesuatu yang gaib. Nah, membenarkan sesuatu yang gaib itu butuh dalil. Dalil itu ada yang pasti, ada yang pasti benar, kadang benar, kadang salah. Yang ketiga adalah mustahil akli, yang pasti salah. Yang ketiga ini adalah
sedang membahas pemikiran yang abstrak. Kayak tadi itu paham-paham abstrak semua itu. Pernah nggak kita membahas itu? Nggak pernah kayak saya rasa itu. Pernah kita membahas sekularisme? Pernah nggak kita membahas tentang nasionalisme? Pernah nggak kita membahas tentang liberalisme, ateisme dan seterusnya? Kita jarang membahas tentang itu. Padahal itu adalah paham-paham yang memainkan manusia. Paham-paham yang ada di tengah-tengah manusia. Liberalisme, kebebasan, kemudian feminisme, ya kan? Dari mana? Dari barat. Feminisme itu kan menyatakan bahwasanya kesetaraan gender. Jadi feminisme kayak gitu. Itu sebenarnya teman-teman itu hal yang membuat hidup kita itu berubah gitu ya. Gaya hidup kita itu bisa berubah karena paham-paham tadi. Termasuk misalkan ya tadi karena liberalisme tadi, liberalisme ekonomi. Jadi semuanya jadi satu. Jadi ini kacau nanti kehidupan itu ya. Nah, kenapa kok sampai sejauh ini? Ya karena mungkin ini nggak pernah dibahas. Yang kedua, kita belajar bahwasannya Islam itu bukan agama seperti agama yang lain, ya, bukan seperti agama Hindu yang hanya khusus untuk ruhiyah saja, spiritual saja. Yang dunia nyatanya nggak ada sistemnya gitu. Islam itu beda. Secara ruhiyah iya, sistemnya juga iya. Kita punya sistem ekonomi Islam. Makanya adanya ekonomi syariah tadi itu. Makanya ada hal haram, jualan ini. Makanya ada sirka apa. Itu karena sistem ekonomi Islam. Ada nggak sistem ekonomi Kristen misalkan? Nggak ono, yang seperti itu. Nggak ono. Ada nggak sistem ekonomi kapitalis? Ada. Sistem ekonomi kapitalis itu ada ya sekarang ini sistem ekonomi kapitalis.